kelompok 6, aku Hasna. Aku Cynthia. Aku Ilma. Aku Aisyah Gina. Di sini kita mau ngeanalisis beberapa iklan nih buat tugas UTS kita. Langsung aja, Markisis, mari kita analisis. Bye. Oke, sekarang saya akan menjelaskan salah satu jenis iklan yang kita pilih, yaitu baliho kampanye. Aspek pertamanya yaitu perihal fungsinya terlebih dahulu. Apa sih fungsi dari baliho kampanye itu tersendiri? Fungsinya yaitu sebagai alat peraga yang bersifat persuasif untuk mempromosikan paslon dengan bentuk yang lebih efektif dan efisien lagi tentunya, untuk mendapat cakupan promosi yang lebih disebarluaskan lagi ke daerah pemukiman masyarakat. Selanjutnya, aspek kedua adalah penempatan. Baliho yang saya pilih atau yang saya pikir menarik untuk dianalisis lebih lanjut lagi, lokasinya terdapat di pinggir Jalan Ring Road Utara, di seberang toko warna, di bawah 2 pohon rindang. Di daerah sekitar baliho juga tidak terdapat pemukiman warga. Di belakang baliho hanya tanah kosong tanpa bangunan. Kalau menurut saya, penempatan baliho tidak efektif dan efisien, hanya pemborosan anggaran kampanye, di mana lokasi tersebut tidak strategis dan relevan jika kita relasikan lagi dengan fungsi baliho itu sendiri. Fungsi baliho itu sendiri kan untuk mempromosikan paslon dengan cakupan yang lebih luas kan di masyarakat. Sedangkan dengan keadaan penempatan baliho yang seperti itu, menurut saya akan lebih sulit untuk ternotis oleh warga sekitar atau masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Aspek ketiga yaitu kejelasan isi iklan. Baliho tersebut sudah sesuai dengan kaidah baliho paslon pada umumnya. Menurut saya terdapat kesan informatif juga persuasif terhadap paslon yang dimaksud. Aspek keempat yaitu korelasi antara fungsi iklan dan kejelasan. Baliho tersebut sudah cukup informatif dalam memperkenalkan paslon. Isi dalam baliho itu juga sudah cukup memberikan kesan yang sesuai dan jelas pada masyarakat dengan tujuan utamanya untuk mempromosikan paslon. Sehingga menurut saya korelasi antara baliho tersebut dengan fungsinya itu sendiri sudah sesuai gitu. Terakhir, aspek kelima yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai baliho tersebut adalah dalam segi isi iklan, baliho tersebut sudah sesuai, sudah cukup informatif dan juga sudah cukup persuasif. Tetapi dalam segi penempatan, iklan tersebut tidak strategis dan tidak efektif dalam penggunaan dana kampanye. Alangkah lebih baik lagi jika penempatan baliho tersebut ditempatkan di lokasi yang lebih terbuka, yang lebih jauh terbuka, tidak tertutupi oleh benda di sekitarnya, di daerah pemukiman masyarakat dan lokasi yang sering dilalui oleh masyarakat, agar baliho tersebut jauh lebih efektif lagi, mudah ternotis dan mudah tersampaikan pesannya pada masyarakat. Begitu, itu perihal baliho kampanye. Halo guys, di sini aku mau nge-review poster ini. Jadi udah sangat jelas ya guys. Ada es jeruk peras. Fungsi dari poster ini yaitu menginformasikan kepada kita semua bahwasanya mereka ini jualan es jeruk peras. Udah sangat jelas juga bahwasanya fungsi dari poster tersebut yaitu informatif. Seperti itu. Nah, untuk penempatannya sendiri, poster ini udah bener-bener strategis banget karena terletak di tepat depannya kandang menjangan Krapyak, di mana daerah Krapyak sendiri itu udah banyak santri dan juga banyak wisatawan lokal maupun domestik. Jadi menurut aku poster ini tuh udah bener-bener strategis terletak di situ. Dan juga di daerah situ emang jarang yang jualan es jeruk gitu. Jadi dengan adanya poster ini mungkin para wisatawan yang berminat untuk membeli langsung bisa menuju ke lokasi tersebut. Baik, lanjut untuk korelasi antara fungsi poster dan juga kejelasan poster sendiri. Untuk fungsi posternya sendiri yakni berfungsi sebagai informatif, mana menginformasikan kepada audiens bahwasanya di lokasi tersebut ada penjual es jeruk peras. Selain menginformasikan, poster tersebut juga menyediakan beberapa varian rasa dan harga secara spesifiknya juga. Jadi untuk korelasi antara fungsi dan juga kejelasan isi pesan sudah sangat bisa diterima audiens secara baik.
Next, untuk yang terakhir yakni kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan dari poster tersebut udah sangat bagus sekali, dari kejelasan isi pesannya maupun dari fungsinya, dan pemilihan kata-katanya juga menurut aku udah bagus, karena di situ dia itu nggak cuman menginformasikan bahwa dia jualan es jeruk, tapi dia ditambahin kata-kata seperti ada yang jual nih, jadi kayak lebih menyatu dengan kita Gen Z seperti itu. Terus untuk rekomendasinya mungkin bisa didesain lebih unik lagi, lebih menarik lagi, dan penataannya juga bisa ditata agar lebih rapi, dan juga poster tersebut bisa dibikin secara dua sisi antara depan dan belakang. Untuk sementara ini kan poster tersebut hanya ada di satu sisi aja, yakni di bagian depan, dan untuk bagian belakangnya belum ada. Mungkin bisa ditambah lagi di bagian belakang seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Halo guys, jadi aku di sini akan menganalisis banner warung Pak Sarmintul. Nah, jadi banner ini sudah berfungsi untuk menginformasikan bahwa Bapak Sarmintul ini sudah membuka outlet baru warung mie ayam. Nah, juga berfungsi mengajak audiens untuk mencoba produk barunya, yaitu mie ayam dan bakso. Jadi, banner Pak Sarmintul sudah sangat tepat diletakkan di tempat itu, di mana itu merupakan daerah Kanggotan yang merupakan daerah street food, sehingga banyak sekali pengunjung yang datang dan nantinya akan melihat banner yang dipasang oleh Pak Sarmintul, sehingga mereka akan datang dan mencoba outlet baru Pak Sarmintul. Selanjutnya, kejelasan isi dari iklan tersebut. Iklan ini sudah sangat jelas isinya, di mana dia menjelaskan yang pertama adalah dia membuka outlet baru mie ayam, yang kedua di mana letak warung mie ayam tersebut, dan yang ketiga benefit bagi pengunjungnya, yaitu spesial parkir gratis, di mana biasanya kaum mendang-mending pasti akan sangat tertarik dengan iklan ini. Nah, namun iklan ini masih ada kekurangan dalam isinya, di mana dia masih menggunakan beberapa bahasa daerah yang dia menjelaskan letak outletnya itu menggunakan bahasa Jawa. Contohnya Ngidul Siti Wetan Dalan. Nah, itu untuk orang di luar Jawa mungkin akan sulit untuk mengerti di mana letak warung tersebut. Selebihnya, kejelasan isi dari iklan ini sudah sangat jelas. Selanjutnya adalah korelasi fungsi dan juga kejelasan isi dari banner iklan ini yang sudah sangat sesuai, di mana fungsinya sendiri adalah menginformasikan dan juga mengajak atau mempersuasi audiens untuk mencoba warung baru mie ayam Pak Sarmintul ini. Dan kejelasan isinya yang sudah sangat jelas dijelaskan dalam banner iklan tersebut. Yang terakhir, kesimpulannya adalah banner iklan ini sudah sangat informatif dan juga mempersuasi audiens untuk mencoba warung baru mie ayam Pak Sarmintul. Kemudian rekomendasi dari aku adalah gambarnya lebih divariatifkan lagi, sehingga audiens akan lebih tertarik untuk membaca banner iklan tersebut. Dan juga bahasanya lebih baik menggunakan bahasa Indonesia, di mana orang di luar Jawa pun akan lebih mudah memahami isi dari banner iklan. Sekian dari aku, terima kasih. Halo guys, jadi di sini aku akan menganalisis iklan tentang penyewaan billboard. Oke, aspek yang pertama adalah fungsi. Fungsi dari iklan billboard ini sangat informatif karena di dalamnya menginformasikan kepada khalayak tentang informasi penting mengenai penyewaan billboard. Aspek yang kedua adalah penempatan. Penempatan iklan billboard ini lokasinya sangat strategis karena dia ditempatkan di tepi pinggir jalan Adi Sucipto, yang jalan ini tuh ramai, banyak kendaraan berlarang, sehingga banyak orang-orang tuh bisa melihat dengan jelas iklan tersebut. Yang ketiga adalah kejelasan isi. Iklan tersebut isinya sudah cukup jelas dan juga sesuai karena di dalamnya itu sudah menjelaskan bahwa billboard itu tuh bisa disewakan, serta tercantum juga informasi penting seperti nomor telepon pemilik billboard yang bisa diakses masyarakat jika ingin menyewa billboard tersebut. Aspek yang keempat adalah korelasi fungsi dan kejelasan isi iklan yang sudah sangat sesuai dengan fungsinya, di mana
isi iklan tersebut adalah menginformasikan dan mempersuasi khalayak untuk menyewa billboard tersebut. Aspek yang kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi. Menurut saya, iklan papan penyewaan billboard tersebut sudah cukup informatif dan menarik karena berlokasi yang strategis dan bisa dilihat banyak orang. Mungkin kedepannya iklan billboard tersebut bisa dibuat lebih menarik lagi agar orang-orang bisa lebih tertarik untuk menyewa di sana. Seperti menambahkan diskon atau potongan harga penyewaan. Sekian, terima kasih. Terakhir, kita bakal menganalisis poster Yummy Panda. Fungsi dari poster tersebut yaitu fungsi persuasif, di mana tujuan didirikannya poster tersebut untuk mengajak para audiens memakan produk dari Yummy Panda. Dan untuk letak iklannya juga sangat strategis karena terletak di Jalan Adi Sucipto, di mana yang kita tahu jalan tersebut udah bener-bener sangat ramai para pengendara. Untuk isi dari poster Yummy Panda sendiri, menurut aku itu kurang jelas karena dari segi bahasanya mereka menggunakan bahasa persuasif, yakni dengan kata-kata ajakan. Tetapi untuk kejelasan informasi lebih lanjut terkait tentang menu yang disediakan, terkait tentang restoran itu terletak di mana, itu kurang begitu jelas. Jadi poster tersebut hanya berisikan tentang ajakan aja buat makan di Yummy Panda. Selanjutnya yakni korelasi antara fungsi dan juga isi dari poster Yummy. Untuk kejelasan fungsinya yaitu udah begitu jelas, fungsi persuasif di mana tujuannya yakni untuk mengajak para audiens makan ke Yummy. Tetapi menurut aku untuk kejelasan isinya itu begitu kurang jelas. Di antara kalimat lamanya mikirin akhir bulan dan juga ayo makan ke Yummy itu kurang begitu menyambung, kayak seperti abstrak, menggantung, tidak ada keterkaitannya lama berpikir di akhir bulan dan juga makan ke Yummy. Jadi menurut aku kurangnya di kalimat yang pertama tersebut, kayak lebih baik gak usah aja deh. Poin yang terakhir yakni kesimpulan dan rekomendasi. Untuk poster Yummy ini udah begitu bagus. Mereka selalu mengusung satu maskot, yakni panda. Menurut aku udah oke, keren. Dan kata-kata yang digunakan juga menunjukkan kalimat persuasif. Akan tetapi, mungkin bisa dibenahi dengan informasi yang lebih lanjut. Seperti restonya terletak di mana, terus menunya itu apa aja. Mungkin bisa promo-promo yang lainnya juga. Jadi, penyewaan billboard tersebut gak hanya mengenai tentang ajakan aja, tetapi juga ada informasi yang lebih rinci lagi. 그대는 선물입니다.